Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil jalil al-munazzahi 'anil nadhiri wal 'adil al-mun'imi biqabulil qalil al-mutakarrimi bi'i'ta'il jazil taqaddasa 'amma yaqulu ahlut ta'til وتعالى عما يعتقد أهل التمثيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجليل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي النبيل اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله معشر المسلمين فتقوى الله عدتكم وزادكم لأخراكم وصلاح دنياكم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puja dan puji kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat itu. Kita semua bersyahadat, bersaksi dengan hati, dengan keyakinan, dengan ucapan dan dengan perbuatan bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, mengerjakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan menegakkan hukum-hukumnya. Dengan takwa yang benar inilah kita akan menjadi orang yang sukses, yang bahagia, yang selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu hal yang pasti, dan kita semua pasti mengalaminya. Tinggal menunggu waktunya saja, cepat atau lambat. Sehingga Allah menyebut sesuatu yang pasti itu dengan al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sesuatu yang pasti, yang meyakinkan dan tidak ada keraguan, yaitu al-maut. Kita semua pasti akan mati, cepat atau lambat. Dan kita semua sudah hafal ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Malaikat Jibril alaihi salam pernah mengatakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah sesukamu, kau pasti akan mati. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kehidupan bukan hanya di dunia ini saja. Kita mengalami 3 fase kehidupan. Yang pertama-tama adalah ketika kita berada di alam arwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah juga menciptakan arwah kita. Kita lama berada di alam arwah. Yang kedua, alam janin di perut ibu dan alam dunia ini. Ini alam yang paling pendek.
Paling-paling total 60 sampai 70 tahun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita akan mengalami fase yang terakhir, yang ketiga, alam akhirat, yaitu alam setelah kematian. Ini alam yang kekal abadi selama-lamanya. Sebenarnya kematian itu bukan mati. Kematian itu hanya pindah saja dari dunia yang palsu, yang semu ini menuju kehidupan yang sebenarnya. Jadi sebenarnya kita enggak mati, pindah alam. Karena itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "An-nasu niyam fa idza matu intabahu." Manusia itu tidur semuanya. Kalau sudah mati dia baru bangun dari tidurnya. Pada khutbah Jumat ini saya ingin membawakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya agak panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih di musnadnya dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menguburkan jenazah seorang penduduk Madinah, orang Ansar di kuburan Baqi. Sampai di kuburan ternyata penggalian liang lahat belum selesai. Sambil menunggu selesainya penggalian liang lahat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan khusyuk dan para sahabat duduk di sekeliling beliau dengan khusyuk sekali. Sehingga seakan-akan di kepala mereka ada burung yang hinggap. Beliau membawa kayu di tangannya, beliau mengangkat pandangannya ke langit, merendahkan pandangannya, melihat ke atas, melihat ke bawah, sambil mencongkel-congkel tanah. Seakan-akan beliau sedang memikirkan sesuatu, merenungkan sesuatu. Beliau mengatakan, "Ista'idu billahi min adabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Beliau ucapkan 2 atau 3 kali. Kemudian beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari adab kubur. Beliau ucapkan 2 atau 3 kali. Kemudian setelah itu beliau menceritakan proses sakaratul maut sampai kematian, sampai fitnah kubur, nikmat kubur, dan adab kubur. Yang pertama beliau ceritakan adalah orang mukmin, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang mukmin yang beriman dengan sebenar-benarnya. Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika dia hendak pergi meninggalkan dunia menuju akhirat, ketika dia sakaratul maut, maka turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang jumlahnya amat sangat banyak. Wajah mereka putih-putih menyenangkan, ibarat matahari wajah mereka. Ini ketika sakaratul maut, yang datang malaikat wajahnya putih-putih menyenangkan. Jumlahnya banyak, sejauh mata memandang malaikat semuanya menyenangkan semuanya. Sambil para malaikat membawa kain kafan dari surga, membawa parfum dari surga. Kemudian setelah itu datang malakul maut alaihis salam, malaikat maut. Duduk di samping kepala calon mayit yang beriman ini. Malaikat maut mengatakan, Ayyatuhar ruhut tayyibah, ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Malaikat mengatakan kepada orang yang beriman itu, "Hai jiwa yang baik, jiwamu baik, rohmu roh yang tenang, kau orang beriman, keluarlah. Allah mengampuni kamu, Allah ridha kepadamu." Maka
ruhnya keluar dengan tenang, dengan lembut, sampai-sampai diibaratkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti air menetes, lembut sekali keluarnya ruh itu. Setelah ruh keluar, dimasukkan ke dalam kain kafan dari syurga, diberi parfum dari syurga. Dan muncul dari ruh itu bau yang amat sangat wangi, melebihi bau yang paling wangi yang ada di muka bumi. Kemudian malaikat yang di bumi, yang di langit, antara langit dan bumi menyolati dia, mendoakan dia, didoakan, disolati oleh malaikat. Kemudian malaikat penjaga pintu-pintu langit semuanya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ruh itu nanti lewat melalui pintuku. Lalu ruh itu dibawa pergi oleh malaikat yang membawanya ke langit. Setiap melewati rombongan malaikat, mereka selalu bertanya, ma hadzal ruhut thayyib? Ini ruhnya siapa ini wangi ini? Ini ruhnya siapa ini wangi ini? Yang membawanya mengatakan fulan bin fulan. Ini ruhnya si fulan bin fulan. Disebutkan kebaikan-kebaikannya ketika di dunia. Dia hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia baik, orang baik ini. Sampailah di langit dunia. Yang membawanya minta dibukakan dan langsung membuka. Masuklah ke langit dunia, malaikat langit dunia menyertai sampai langit yang kedua. Langit kedua pintunya membuka, dia masuk ke langit kedua, malaikat langit kedua menyertai sampai langit yang ketiga. Demikian seterusnya sampai langit yang ketujuh. Sampai di langit yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin." Tulislah catatan amal hambaku itu di illiyin, catatan ahli syurga. Catatan amalnya ahli syurga. Kemudian Allah katakan wa a'iduhu ilal ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan lagi dia ke bumi. Karena aku berjanji menciptakan dia dari tanah, mengembalikan dia ke tanah dan nanti akan mengeluarkan dia dari tanah lagi. Lalu ruhnya dibawa turun ruhnya. Lalu disebutkan di dalam hadis yang lainnya, ketika orang beriman ini ditandu, dibawa ke kuburan, dia tahu dia bakal menerima rapot yang baik. Dia teriak, dia katakan, qaddimuni, qaddimuni, cepatkan aku, cepatkan aku. Sampailah di kuburan. Dia dimasukkan ke dalam liang lahat. Subhanallah. Biasanya berada di rumah yang besar, terang benderang dengan anak istri, ya, banyak teman. Sekarang dia seorang diri di tempat yang sempit, gelap, pengap, seorang diri. Ditimbun tanah, semuanya pulang. Harta yang dibawa hanya kain kafan saja. Dia mendengar suara sandal orang-orang yang pulang dari menguburkannya. Lalu datang kepadanya dua malaikat yang dikenal dengan sebutan Munkar dan Nakir yang bentakannya keras.
Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.